Oke, tes. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam Pak Izi. Malam, malam. Sorry agak telat ya, karena belum dibuka untuk Zoom-nya. Jadi kita telat, eh, agak telat sedikit sih. Oke, oke, sebentar ya. Oke, teman-teman. eh, karena ini udah kumpul semua kayaknya ya. Kita langsung mulai saja pertemuan kita pada malam hari ini di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Sebelum mungkin kita masuk ke materi kita, teman-teman, Bapak mau infokan dulu untuk jadwal onsite mungkin nanti akan menyusul karena mungkin masih proses untuk akreditasi. Kita fokus dulu mungkin di akreditasi, nanti mungkin di minggu depan, kemungkinan sih minggu depan ya, teman-teman. Bapak juga mungkin mau jadwalkan untuk pertemuan untuk onsite. Nanti teman-teman yang bisa datang di next pertemuan ya mungkin di minggu depan boleh hadir mungkin di jam kita seperti biasa di jam 7 malam sampai di jam 9 nantinya. Jadi kita jadwalkan mungkin di minggu depan ya teman-teman untuk onsite. Nanti untuk onsite berikutnya lagi nanti kita jadwalkan kembali nanti menyesuaikan. Oke, nah kita masuk di pertemuan ketiga teman-teman. Jadi tema kita pada malam hari ini ya. Tema kita pada malam hari itu mengenai JavaScript. Jadi kalau kemarin itu di pertemuan kedua kita udah bahas mungkin untuk CSS. Untuk pertemuan berikutnya ini yang kita bahas itu mengenai JavaScript. Nanti teman-teman bisa simak dan juga kita cobain juga praktekkan gimana untuk prakteknya, untuk penerapannya mungkin di JavaScript seperti apa. Nanti kita cobain bareng-bareng. Tapi yang jelas JavaScript ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk mungkin apa ya sebagai penambah ya, penambah fungsi ataupun mungkin ya bahasa pemrograman yang memang bisa dipakai di pembuatan dari web. Selain ya tadi ada HTML yang kita pelajari di awal, CSS ya di pertemuan kedua dan juga yang sekarang itu JavaScript. Nanti nextnya mungkin ada juga PHP, kemudian mungkin nanti ada juga framework yang kita pakai, misalnya kayak Bootstrap yang mungkin sudah dijelaskan di pertemuan awal. Nanti mungkin ada beberapa seperti itu sih, teman-teman. Nanti ya kita simak bareng-bareng. Oke, nah Bapak izin share screen dulu. Nah ini teman-teman, untuk kemarin itu Bapak cek di e-learning, kayaknya untuk di pemrograman web kayaknya belum apa dibuat ya atau mungkin belum dibikin untuk di list Bapak ngajar. Jadi untuk materi sementara ini nanti Bapak kirimkan eh, lewat grup aja deh ya kayaknya ya. Grup kita kayaknya yang di Telegram ya. Benar nggak ya? Di Telegram atau di WA ya masih ada ya. Nanti Bapak kirimkan ke sana semua di materinya yang di pertemuan satu sampai pertemuan terakhir. Nanti Bapak kirimkan ke sana karena di portal atau mungkin di e-learning kayaknya belum dibuat adanya di pemrograman visual. Kalau pemrograman visual itu Bapak ada aksesnya ke sana. Kalau pemrograman web kayaknya masih belum ada, belum muncul gitu ya di dashboard Bapak. Jadi nanti Bapak kirimkan aja ke teman-teman nanti di uh, web sementara dulu ya. Nanti mungkin kalau udah aktif nanti di-upload ke sana. Oke, Bapak izin share screen teman-teman. Jadi yang kita bahas sebentar ya. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, coba besarkan dulu. Oke. Oke, teman-teman sudah terlihat ya. Oke, hari ini kita masuk
di JavaScript, tema kita pada malam hari ini. Nah, nanti ada beberapa poin yang kita akan coba bahas. Mungkin kalau coba Bapak next. Nah, ini jadi ada beberapa poin mungkin nanti kita mau coba kenali dari teman-teman, mungkin pengenalan dari JavaScript, kemudian ada juga dasar-dasarnya dari JavaScript, kemudian ada juga functionnya, kemudian ada eventnya juga. Nah, nanti kita coba mungkin kenali satu persatu, mungkin dari sisi JavaScript itu apa ya, kemudian ada functionnya dan juga emailnya. Atau mungkin ada eventnya, sorry, ada eventnya. Nah, kalau kita mungkin mendengar kata JavaScript, teman-teman pasti kita udah nggak terlalu asing gitu ya. Kalau JavaScript itu kan biasanya kalau mungkin kalau yang memang ada yang kerjanya di bagian programmer, pasti mungkin pernah dengar ataupun mungkin teman-teman pas masuk di jurusan misalnya informatika atau sistem informasi atau teknik informatika itu masih nggak asing juga dengan JavaScript. Nah, ketika mungkin teman-teman mungkin bikin satu website, kemudian tahu ya mungkin ya basisnya memang JavaScript itu kan lebih banyak memang digunakan di website. Nah, JavaScript ini bisa digunakan oleh teman-teman ketika mungkin mau membuat sesuatu yang memang basisnya itu web, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu web. Jadi web itu kan bisa luas ya. Misalnya kayak teman-teman bikin games yang basisnya itu web, nah JavaScript itu bisa digunakan. Kemudian teman-teman bikin lagi misalnya aplikasi yang basisnya itu web, nah itu JavaScript juga bisa digunakan. Nah, pasti ada perbedaannya juga. Meskipun mungkin namanya hampir sama dengan Java ya, teman-teman. Kalau kita lihat JavaScript, Java gitu ya. Ini kan sama ya, kalau kita lihat mungkin namanya. Tapi secara keseluruhan pasti berbeda, teman-teman. Dari fungsinya, dari sintak yang dipakai gitu ya, strukturnya itu juga pasti berbeda. Dan kita nanti bisa lihat juga gitu ya, kalau di JavaScript, di Java, gunanya itu untuk apa. Tapi yang jelas kalau JavaScript ya mungkin salah satu bagian mungkin dari coding yang memang bisa teman-teman pakai atau mungkin fungsi yang bisa teman-teman pakai untuk membuat kita di mungkin ada games, aplikasi, website yang memang basisnya itu web gitu ya, yang bisa digunakan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang JavaScript, memang ini salah satu bahasa pemrograman yang kalau menurut Bapak pribadi itu untuk pengembangan dari website yang dinamis dan interaktif itu sangat-sangat diperlukan. Kalau kemarin kan kita pelajari di pertemuan satu ya tentang website statis, ya website dinamis, ya kan, dan ya, website interaktif. Itu kan ada beberapa yang memang ada website yang memang diupdate, ada website yang nggak diupdate sama sekali. Nah, ini salah satu mungkin ya masuk ke dalam dinamis dan juga interaktif ini bisa digunakan di dalam JavaScript. Karena kalau kita lihat mungkin dari fungsinya ya, fungsi dari si JavaScript itu sendiri kan dia memang digunakan untuk pembuatan aplikasi, tools, bahkan mungkin games juga kan, mungkin di website itu juga bisa dilakukan. Jadi kalau kita bicara tentang teknisnya, memang JavaScript ini memang sebagai pemrograman dari jenis interpreter sebutannya ya. Mungkin ketika kita mungkin memerlukan untuk menjalankan dari program JavaScript, ya tinggal mungkin kita taruh scriptnya, karena kan dia basisnya script ya, sesuai dengan namanya JavaScript. Tinggal kita tahu scriptnya di dalam codingan kita, atau mungkin dalam HTML kita, kemudian kita tinggal compile. Compile itu pun nggak terlalu ribet, artinya mungkin satu compile yang mungkin bisa dibutuhkan misalnya di pemakai aplikasi editor apa, kemudian di compile-nya itu juga lewat aplikasi editor tersebut, dan medianya ya yang digunakan cuma hanya web browser aja. Cuma itu doang. Jadi makanya ya kalau kalau dibilang mungkin tidak terlalu ribet, ya ini mungkin salah satunya mungkin bahasa pemrograman yang memang nggak terlalu ribet, teman-teman. Nah, di situ juga dia juga udah support juga sih. Kalau dari sisi, kalau kita kan pernah belajar Java ya, teman-teman. Kalau dari sisi OOP, teman-teman mungkin pasti udah tahu juga OOP. OOP itu mungkin kalau di Java itu kan agak sedikit kita mainnya di kelas, mainnya di metode, ya. Tapi kalau untuk di JavaScript, ya sama, mungkin konsepnya bentuknya seperti itu. Cuma mungkin dari sisi scriptnya atau mungkin dari sisi sintaknya itu yang lebih mudah kalau kita mungkin terapin OOP di
JavaScript gitu. Jadi ya cukup cukup menarik sih kalau teman-teman mungkin dalami dari sisi JavaScript itu juga sangat-sangat berguna untuk di era sekarang. Nah, kalau ditanya mungkin kenapa harus menggunakan JavaScript gitu ya. Mungkin kalau ditanya seperti itu, kalau dari gue pribadi, kalau JavaScript itu memang bahasa pemrograman yang memang cukup populer. Mungkin di era-era ya 5 tahun ke belakang atau mungkin bahkan ya 6 atau mungkin 7 tahun ke belakang itu memang udah ada JavaScript gitu ya. Dan dalam hal pembuatan dari website tadi yang kita bahas dinamis sama interaktif itu banyak digunakan juga. Bahkan mungkin hampir di setiap website yang memang menggunakan dari JavaScript itu lebih mungkin websitenya itu lebih interaktif atau mungkin dinamis bahasanya. Nah itu yang mungkin menjadi ya kalau menurut Bapak pribadi itu menjadi lebih bagus mungkin ketika diterapkan di dalam website gitu ya. Nah banyak juga perusahaan misalnya kayak Google ya, kemudian ada beberapa lagi mungkin perusahaan-perusahaan besar misalnya kayak FB, Facebook ya, sorry, LinkedIn, kemudian mungkin beberapa yang teman-teman biasa kunjungi itu juga paling banyak menggunakan JavaScript juga gitu. Jadi udah cukup banyak yang memang menggunakan mungkin dari sisi JavaScript. Jadi banyak juga ya programmer, developer, termasuknya ya yang mungkin mempelajari juga dari JavaScript karena memang fungsinya itu atau mungkin codingan itu memang sangat digunakan juga gitu teman-teman di era sekarang. Kemudian eh, kalau kita lihat eh, kita coba coba bicara lagi mungkin kalau dari sisi JavaScript-nya ya gitu ya. Kalau JavaScript apalagi ya, kalau kita mungkin coba kenali sedikit ya teman-teman. Kalau dari sisi fungsinya memang kalau dari sisi JavaScript logikanya sih dia memang berurusan atau mungkin berkaitan dengan front end teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang tahu mungkin kalau front end itu kan pastinya sorry, front end. Back end, sorry teman-teman. Kalau back end itu kan pasti kaitannya dengan mungkin ya di balik ya mungkin di belakang gitu ya sesuai dengan namanya. Nah dia mungkin berkaitan juga mungkin urusan itu dengan back end-nya gitu ya dibandingkan dengan front end kalau di JavaScript. Makanya ya mungkin selain mungkin bikin websitenya itu jadi lebih dinamis interaktif ya JavaScript juga bisa juga untuk logika data biasanya. Misalnya kalau mau dilakukan proses perhitungan, bisa juga mungkin memakai JavaScript gitu ya. Misalnya kita mau menghitung luas persegi panjang misalnya. Nah itu JavaScript juga bisa melakukan itu. Bahkan di JavaScript itu juga kan ada tipe data dan mungkin masih banyak lagi gitu ya yang bisa dimasukkan juga mungkin di dalam JavaScript. Gitu. Kemudian apalagi kalau di JavaScript itu kalau kita bicara tentang JavaScript eh, selain mungkin dia lebih mudah ya kalau kita lihat mungkin dari sisi codingannya teman-teman. JavaScript itu lebih mudah ketika mungkin teman-teman mau mempelajarinya. Mungkin kalau kalau dibandingkan dengan Java, ya JavaScript memang lebih 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 ini ya, lebih lebih gampang untuk mungkin diingat untuk fungsinya. Tapi ya perlu lagi mungkin teman-teman juga pelajari juga hampir sama kayak dengan CSS kemarin gitu ya. Dimana mungkin teman-teman juga harus pelajari beberapa bagian CSS yang memang teman-teman juga belum paham gitu ya. Itu sambil jalan nggak apa-apa. Tapi yang terpenting mungkin ketika dipelajari sama teman-teman JavaScript, CSS atau HTML, pasti mungkin ada tingkat kerumitannya masing-masing gitu ya ketika mempelajari masing-masing bahasa pemrograman. Karena ini kita materinya setiap pertemuan agak lompat-lompat gitu ya. CSS belum kelar, misalnya CSS belum terlalu dalam misalnya, tapi kita udah lompat ke JavaScript gitu ya. Jadi coba di tiap minggunya teman-teman coba mungkin dilihat mungkin ketika mau belajar di JavaScript pasti kan mungkin ada tingkat kesulitannya masing-masing gitu ya ketika dipelajari. Ada juga yang paling mudah gitu ya. Ternyata JavaScript lebih mudah dibanding CSS. Nah itu nanti teman-teman bisa lihat mungkin tingkat kesulitannya dari setiap masing-masing bahasa pemrograman. Tapi JavaScript ini mudah, tergolong mungkin mudah ketika teman-teman lebih serius, lebih dalamin lagi mungkin termasuk mungkin salah satu yang paling mudah juga sih dibandingkan dengan CSS misalnya. Ya mungkin ya balik lagi ke orangnya juga sih ya teman-teman kalau kita belajar tentang pemrograman atau mungkin bahasa pemrograman. Nah kita coba next dulu teman-teman lah.
Di sini kalau kita lihat, kalau untuk eh, kalau di sini sebutannya apa? Dasar-dasar Java ya. Kalau dari sisi dasar-dasar Java, sebenarnya ini ada beberapa fungsi, ada 3 fungsi yang mungkin berkaitan dengan mungkin dasar-dasar Java, termasuk mungkin kalau di sini ada kotak dialog ya. Biasanya kalau di website, kalau teman-teman sering kunjungin website itu biasanya mungkin muncul kayak pop-up, tahu ya, pop-up misalnya muncul pesan apa gitu ya. Kayak mungkin diminta untuk oke atau cancel, biasanya kan muncul gitu ya. Nah, itu sebenarnya boleh diklik, boleh enggak gitu ya. Tapi dia biasanya mungkin kasih kayak pesan pop-up bentuknya seperti itu. Misalnya muncul pesan apa gitu ya. Meminta teman-teman untuk masukin apa ya, fungsinya misalnya dimasukin ke sana. Itu juga bisa juga termasuk gitu ya. Nah, ini salah satu fungsinya itu yang ada di sana, teman-teman, di 3 ini. Jadi ada alarm, confirm, sama prompt. Jadi kita bisa masukkan sesuai dengan apa yang kita mau, tergantung mungkin dari pesan apa yang memang ditampilkan di kotak dialog. Jadi salah satu fungsi yang ada di JavaScript, nah ini salah satunya 3 ini bisa dipakai, teman-teman. Umumnya ya. Tapi masih banyak lagi di sebenarnya kalau untuk kotak-kotak dialog. Nah ini contohnya seperti ini nih. Nanti kita cobain bareng-bareng ya. Nah ini ada beberapa fungsi, tapi struktur dasarnya nanti kita pahami mungkin di next next slide, teman-teman. Tapi bentuknya seperti ini sih, nggak jauh berbeda. Jadi biasanya itu ada, dia hampir sama kayak CSS penulisannya, ada 3 ya. Ada inline, ada eksternal, ada internal. Jadi bisa dipahami nanti mungkin berkaitan dengan hal itu. Nanti kita coba lihat ya. Tapi ini strukturnya dia itu digabungkan dengan HTML, teman-teman. Jadi teman-teman misalnya pakai struktur pembuatan website kan biasanya pakai memang pakai HTML, kemudian tinggal disisipkan aja hampir sama dengan CSS, tinggal disisipkan mungkin untuk bagiannya, bagian dari si JavaScript gitu. Dan script, biasanya ada bentuknya itu segini nih, script gitu ya. Nanti dibahasnya lebih dalamnya lagi nanti di next slide kita bahas. Tapi bentuknya kayak gini kurang lebih. Jadi ada alarm, confirm, dan juga prompt. Nah, ini ada contohnya nih. Nanti kita cobain deh biar lebih jelasnya. Nah, ada confirm, ada prompt. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, ini. Jadi untuk penggunaan dari JavaScript, kalau teman-teman lihat, di sini ada 3 sih yang teman-teman bisa cobain, bisa penulisannya, lebih ke arah penulisan dan juga penempatannya. 3 ini bisa teman-teman pakai. Jadi bisa inline, internal, dan juga eksternal. Mungkin dari 3 ini pasti ada perbedaannya, teman-teman. Kita coba lihat. Nah, kalau yang inline, inline ini biasanya digunakan jika kode JavaScript hanya mungkin sedikit atau mungkin sekedar memanggil function aja. Jadi kalau teman-teman mungkin memakai yang inline, nah dia biasanya memang lebih apa ya, kodenya itu memang hanya isinya itu sedikit banget, fungsinya yang dipakai juga sedikit, dan mungkin nanti bisa diterapkan mungkin di dalamnya gitu ya. Nah kalau dilihat dia bentuknya kayak gini nih teman-teman. Jadi misalnya dia disisipkan mungkin di body, disisipkan mungkin untuk di button. Nah ini kalau yang bentuknya seperti ini masih singkat-singkat aja itu boleh disisipkan. Ini tapi basisnya inline gitu ya. Misalnya kita pakai fungsi ada on load, ada on click gitu ya. Jadi kalau ketika dia apa, klik di bagian buttonnya, nanti muncul tuh di bagian bodinya itu ada pesan mungkin misalnya apa, Anda menekan tombol gitu ya. Anda menekan tombol. Kemudian mungkin nanti muncul lagi pesannya, keterangannya apa, Anda menekan tombol oke misalnya. Contoh, nanti dia muncul berbentuknya itu kayak pop up gitu ya. Yang mungkin di atasnya itu nanti muncul juga gitu. Nah ini masuknya ke inline. Tapi bentuknya kayak gini ya. Kalau inline itu pokoknya lebih disisipkan mungkin ke area fungsi dari si HTML-nya. Bisa di body, bisa di button, bisa di P, bahkan paragraf, dan mungkin masih banyak lagi ya, teman-teman, yang bisa dipakai. Nah, kalau internal, gimana kalau internal? Kalau internal ini, teman-teman bisa lihat juga, ini digunakan untuk kode JavaScript yang mungkin terdiri dari beberapa baris ya, tapi mungkin nggak terlalu panjang. Nah, ini hampir sama dengan mungkin codingan yang di awal yang teman-teman lihat ada tag script ya, biasanya dia diletakkan itu di antara head gitu ya, maupun mungkin di dalam body juga, atau mungkin di antara body juga bisa diterapkan teman-teman. Tapi dia identik sama script. Biasanya mungkin ada tanda kurung buka, script, kurung tutup, kemudian sama slash script terakhir. Nah, kalau untuk penerapannya bentuknya kayak gini nih, teman-teman.
Jadi dia bisa ditaruhnya itu di setelah title, ya setelah judul, ini ada script. Nah ini kita bisa taruh fungsinya di sini. Kemudian ada juga script di bawahnya itu, ada juga mungkin ada script juga di dalam body ya. Di sini kalau kita lihat, ini ada juga fungsinya juga pakai dokumen.write. Nah nanti keluar mungkin untuk fungsinya apa gitu ya. Nah, ini bentuknya kayak gini, teman-teman. Jadi bisa disisipkan kalau internal itu intinya dia memakai fungsi script aja, teman-teman. Jadi fungsinya itu nggak berbeda dengan inline. Inline itu kan langsung ditembak di bodinya atau mungkin di paragrafnya misalnya. Nah, kalau internal dia biasanya mungkin lebih ke arah script dulu yang dibuat sama dia. Sintaknya script dulu, baru mungkin fungsinya dimasukin ke sana. Jadi biasanya dia disisipkan di antara head atau mungkin di antara body, antara dua itu. Kalau internal. Nanti ini tergantung kebutuhan sih. Sebenarnya kalau mau pakai inline memang dibutuhkannya memang mau pakai inline ya pakai aja inline. Kalau memang dibutuhkannya mau pakai internal ya pakai aja internal. Hampir sama kayak CSS yang kemarin kita pelajari ya. Ada kan ada internal, eksternal, ya kan ya. Itu juga termasuk mungkin ke bagian penggunaan aja sih, teman-teman. Nah, kalau eksternal, ya ini juga hampir sama dengan CSS yang kemarin kita udah bahas. Jadi kalau eksternal ini biasanya JavaScript-nya itu agak panjang ya. Jadi agak panjang, agak cukup cukup mungkin memakan space. Jadi makanya kalau eksternal itu dibuat lagi file baru. Nanti untuk di pemanggilannya kita tinggal memanggil dari file nama filenya ya, file dari si JavaScript. Dan biasanya format utamanya itu adalah .js gitu ya. .js itu yang paling utama. Jadi kalian save-nya itu basisnya .js. Tapi kalau di editor yang memang udah ada JavaScript-nya, biasanya mungkin udah otomatis ke filenya itu ada gitu ya. Jadi tinggal dibuat aja. Nah, tapi kalau yang memang manual ya berarti simpannya pokoknya belakang itu formatnya adalah .js gitu ya. Kemudian ya Asana ini memang perlu sekali banyak banyak fungsi yang dipakai, jadi makanya dibikin file baru supaya apa? Supaya mungkin ya nggak berantakan lagi tujuannya sih seperti itu sih. Biasanya kalau yang dibikin eksternal kayak di CSS, JavaScript sekarang yang kita pelajari, itu yang biasanya memang bentuknya itu codingannya itu cukup banyak. Jadi ya mendingan kalau ditumpuk di codingan HTML-nya juga jadinya kurang bagus gitu ya. Lebih baik ya mungkin kita juga menggunakan file baru gitu ya. Makanya mungkin dibikin seperti ini. Nah ini contohnya teman-teman. Jadi kayak bikin codingan baru kemudian ditampilkan di sini. Nah biasanya kalau untuk nampilinnya kita pakai script search atau mungkin src kemudian baru dipanggil nama uh, JavaScript-nya. Nah di sini bisa dipanggil di sini. Nah baru mungkin nanti fungsinya akan berfungsi. Dari fungsi si script ini bisa dimasukkan ke sini. Nah, bentuknya hampir sama kayak dengan CSS. Cuma bedanya ya di sini kita tuliskan lagi gitu ya. Fungsinya itu sintaknya itu juga berbeda dibandingkan dengan di CSS. Nah, kalau tadi kita udah belajar dasar-dasar, ya mungkin teorinya dulu. Kemudian kalau function, teman-teman, kalau di sebutannya apa di JavaScript ya, teman-teman function ini kan sangat-sangat mungkin dibutuhkan juga ya ketika teman-teman mungkin mau membuat suatu program yang memang nantinya akan dilakukan pemanggilan dari function. Dan function ini nantinya bisa macam-macam nih teman-teman. Bisa mungkin ya mengembalikan dari sisi sebuah nilai, bisa juga mungkin dia juga nggak ngembali nilai sama sekali misalnya, atau juga dia mungkin bisa juga mendapatkan dari nilainya gitu ya. Nah, jadi pemanggilan dari sisi function ini memang digunakan untuk lebih banyak ya, lebih banyak mungkin berkaitan dengan value atau mungkin nilai. Jadi nilai dari suatu variabel biasanya mungkin nanti akan dijabarkan di function biasanya. Nah ini nanti mungkin kita coba jelaskan mungkin lebih dalamnya nanti di codingannya. Tapi ini ada potongan program yang nanti mungkin kita coba buat juga. Bentuknya kayak gini sih teman-teman. Misalnya kayak kita ngitung panjang kali lebar gitu ya, dari luas persegi panjang misalnya. Nah itu nanti dihitungkan sama dia mungkin di function. Makanya mungkin di JavaScript pun teman-teman di situ juga bisa dimasukkan baik itu mungkin tipe data ya, kemudian variabel, bahkan mungkin operator aritmatik pun mungkin bisa juga dimasukkan di sini.
Jadi sebenarnya fungsi dari si JavaScript ini sudah mungkin bisa masuk ke fungsi logika gitu ya. Logika mungkin yang teman-teman bisa digunakan di sini, logika aritmatik termasuknya. Termasuk ya mungkin nanti ada fungsi yang bisa dipakai juga untuk mungkin ya perbandingan dan lain sebagainya. Jadi fungsi di JavaScript itu cukup cukup luas juga sih, teman-teman kalau kita lihat. Nah, selain function ada juga event, teman-teman. Nah, kalau event ini memang biasanya kalau di JavaScript itu ya mungkin satu kelompok dengan ini ya, satu kelompok dengan HTML. Dan biasanya kalau di event sendiri, teman-teman dia biasanya lebih identik kalau di JavaScript itu sendiri biasanya untuk mungkin memberikan kayak semacam fungsi tersendiri. Misalnya contoh yang paling simpel ya, teman-teman kita mungkin bikin kayak kita bisa bisa memunculkan pop up, kemudian kita bisa ngisikan nama kita misalnya. Itu kan bisa juga mungkin memakai event. Atau ya mungkin mouse kita bergerak ke arah teksnya, teksnya jadi warnanya merah misalnya. Nah itu sebenarnya masuk juga ke fungsi dari JavaScript misalnya. Mungkin memakai salah satunya mungkin ada juga mouse event misalnya. Atau pas diklik objeknya mungkin jadinya otomatis jadi besar misalnya. Nah, itu masuknya mungkin ada juga mungkin ke klik event, misal gitu ya bentuknya seperti itu. Jadi kaitannya dengan ini, jaringan event ini juga ini salah satu fungsi yang memang identik sekali dengan Java selain tadi function ya yang kita pakai. Misal contoh mungkin kayak input event gitu ya. Kalau di sini kalau contohnya itu kayak gini bentuknya. Input event ini biasanya mungkin kalau di JavaScript itu ketika mungkin si usernya masukin tuh ya, masukin datanya gitu ya ke formnya. Nah, otomatis dia mungkin nanti bisa menginputkan dari sisi apa yang diinputkan di dalam text box-nya. Misalnya ketika di enter namanya nanti keluar tuh. Misalnya halo, namanya siapa, kemudian apa keterangannya. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi sebenarnya bisa juga mungkin teman-teman bikin satu sebutannya apa aplikasi gitu ya, yang memang bisa dipakai juga nantinya di eh, basisnya itu untuk di web gitu ya oleh mungkin ya user oleh si pengguna nanti bisa dipakai di sini. Nah bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau untuk di contoh-contohnya ya contoh-contoh nanti bisa dicobain sama kalian nanti pas Bapak sudah share untuk di mungkin untuk materinya. Mouse event ini contohnya bentuknya seperti ini codingan-codingan simple ya teman-teman. Mouse event ini juga salah satu yang sebenarnya bisa dipakai juga oleh teman-teman, di mana mungkin nanti kalau mungkin memakai fungsi ini, ya gambarnya otomatis bisa lebih besar. Gitu ya, ketika mouse, mungkin kalau pernah ketemu satu website, teman-teman yang biasanya itu dia nampilin foto-foto, atau sebutnya galeri ya. Galeri, kemudian kita gerakin mouse kita tuh misalnya, ke arah gambarnya. Nah itu biasanya nanti ketika digerakin, diarahin ke gambarnya, dia biasanya langsung muncul besar banget. Jadi kita nggak harus ngeklik tuh. Itu kan mempermudah juga sebenarnya kalau dari sisi dari sisi experience user ya, experience pengguna, dia itu nggak harus ribet-ribet, mungkin ya mengklik gambarnya supaya mungkin dia tahu gambarnya itu kan kecil, tapi kalau dia mau melihat secara detail, ya mungkin tinggal arahin mouse-nya, itu juga kan ngebantu juga nih. Salah satunya mungkin ada di JavaScript, mungkin memakai fungsi tadi ya, mouse event. Nah, salah satu contohnya bentuknya kayak gitu sih ya. Teman-teman. Jadi mungkin masih banyak lagi sih ya. Selain mouse event, ada juga mungkin ya click event gitu ya. Ini juga bisa dipakai sama teman-teman. Mungkin harus di double click gitu ya misalnya. Kalau di click event, jadi ya bisa juga mungkin kayak on click. Ada banyak sih fungsi-fungsinya itu. Kalau nanti teman-teman coba cari-cari tahu ya lagi ya. Misalnya kayak di mouse event itu, sorry, di click event itu mungkin ada kayak on click, on double click gitu ya. Ini kalau ini on double click nih, kalau yang dipakai. Kalau di fungsi ini, ada on click, ada on double click misalnya, ada juga on mouse down. Jadi kayak misalnya kalau diklik dia langsung ke bawah banget, pernah nggak nemuin website sama kalian mungkin diklik ada tombol misalnya dia kasih itu di paling pinggir biasanya ada tombol kecil terus kemudian kalau diklik dia langsung ke bawah ke drop down ke bawah gitu ya. Terus kemudian kalau diklik lagi gambar kecil yang ke atas diklik lagi dia langsung ke atas gitu ya. Jadi mempermudah si user ketika dia mau balik lagi nih ke atas, dia mau balik lagi mau ke bawah. Nah itu ada on mouse down, on mouse up sebutannya ya.
almost up, almost down, itu juga bisa dipakai. Nah, itu juga fungsi yang bisa dipakai mungkin di contoh-contoh mungkin kalau untuk di ini ya, di click event itu juga bisa dipakai. Atau mungkin almost move gitu ya, itu juga mungkin salah satunya bisa dipakai juga nanti di fungsi-fungsinya ya. Ada juga load event juga nih juga jadi salah satu yang teman-teman juga bisa bisa pakai juga gitu ya. Salah satunya mungkin ketika teman-teman mungkin memakai load event, ya salah satunya mungkin bisa juga ketika teman-teman mungkin buat satu halaman web gitu ya. Mungkin selesai mungkin udah dibuat, nah load event ini nanti akan melakukan kayak semacam aksinya gitu ya. Aksinya mungkin untuk halaman yang dibuat tadi. Misalnya mungkin ngasih ukuran elemen apa image. Kalau di sini contohnya itu image ya. Image-nya itu mungkin dia arahkan gitu ya. Diarahkan mungkin mouse kita gitu ya. Nah, nanti mungkin ada pesan mungkin muncul apa ketika diklik gitu ya. Ini juga salah satu mungkin yang bisa digunakan. Nah, ini sih ya, teman-teman yang kita bahas. Jadi ini sekedar pengenalan aja, tapi sebenarnya ini ada cukup banyak teman-teman fungsi yang ada di JavaScript. Kalau kita jabarkan mungkin juga nggak akan cukup waktunya. Tapi minimal teman-teman mungkin jadi cobain untuk penerapannya. Minimal tadi balik lagi ke strukturnya ya, teman-teman yang harus dipahami nanti ketika pembuatan dari JavaScript. Itu dulu. Nanti ke depannya teman-teman nanti mau ngembangin lagi, atau mungkin mau pelajari lagi lebih dalam, itu mungkin nanti boleh pelajari dari setiap masing-masing fungsinya. Tapi kita coba kenali dulu ya, karena di pertemuan ketiga ini kita mau mengenalkan dari JavaScript, gitu ya. Kita coba dulu teman-teman. Mungkin Bapak izin stop share. Teman-teman nanti boleh buka aplikasinya, kita cobain bareng-bareng. Karena kalau di program itu wajib sekali untuk dicoba, seperti mungkin di pertemuan awal-awal kita dulu juga sama. Jadi intinya kalau untuk di Java Java yang kita kemarin pelajari, itu juga sama, harus benar-benar dicoba oleh teman-teman. Jadi kalau dicoba, pasti otomatis bisa. Nah, kita cobain bareng-bareng nih. Sebentar ya, Bapak coba share screen dulu. Tertampil belum ya? Kayaknya belum. Coba share screen semuanya deh ya. Oke. Nah, kita coba buka Visual Studio-nya. Nah, ini teman-teman. Tadi kan kita udah belajar mungkin untuk pengenalan nih ya. Pengenalan dari sisi Java, JavaScript lebih tepatnya. Kalau untuk penerapannya sebenarnya, kalau kita mungkin mau terapin dari sisi HTML, teman. Jadi sebenarnya kalau untuk yang pertama yang Bapak coba mungkin coba ajarkan, mungkin dari sisi fungsi si kotak dialog tadi, kalau mungkin diterapkan oleh teman-teman, mungkin ke fungsi yang ada di sini, itu juga bisa dilakukan. Jadi salah satu fungsi yang bisa dipakai oleh teman-teman biasanya dia tuh identik sama script. Ini yang kalau yang kita pakai ini bentuknya itu yang apa ini ya apa namanya yang memakai fungsinya itu internal. Kalau internal itu kan biasanya identik dengan script. Kalau yang inline itu biasanya disisipkan biasanya di dalam kode atau mungkin coding dari HTML. Sedangkan kalau yang eksternal kita bikin filenya sendiri. Teman-teman biasanya bikin file sendiri. Nah, itu biasanya nanti masukkan untuk pemanggilannya kayak CSS kemarin. Nah, kalau kita coba terapkan mungkin secara internal, teman-teman, jadi kita bikin script sendiri, kalian ketikin aja script kayak gini. Kemudian tinggal dipanggai fungsinya. Nah, fungsinya ini sebenarnya beraneka ragam sih, teman-teman, fungsi-fungsi dari si apa si JavaScript. Salah satunya mungkin ada kalau di kotak dialog, kalau kita bahas mungkin di awal-awal slide tadi, ada kotak dialog misalnya di sini, misalnya selamat datang gitu ya. Contoh kayak gini. Nah, biasanya dia pakai titik koma kayak biasa. Ada juga misalnya ada frame misalnya kayak gini.
Nah, misalnya kita contohnya melanjutkan, misalnya contoh gini. Nah, atau mungkin kita bikin lagi prompt. Nah, ini tinggal kasih keterangannya lagi apa. Misalnya masukkan nama Anda. Nah, contohnya gini. Misalnya ya, teman-teman. Nah, nanti kalau sudah, ini tinggal ditutup lagi. Ini tinggal di-save. Nah, nanti kalau dijalankan, teman-teman, dia bentuknya itu seperti ini gitu ya. Kita coba lihat. Muncul nggak ya? Nah, ini. Jadi dia muncul, sebentar. Yang ininya kayaknya di hide dulu deh ya. Ini show-nya ngeganggu. Nah, oke. Nah, jadi dia bentuknya muncul pop-up kayak gini. Nah, kalau yang ini yang sekarang teman-teman lihat, ini fungsi dari si Alarm. Alarm itu biasanya fungsinya itu dia kayak nampilin bentuknya itu kayak semacam apa ya, pesan ya. Pesan mungkin ketika dia dia misalnya biasanya dipakai itu pas eh, si user itu biasanya ngunjungin dari satu website, kemudian muncul tuh pesannya tuh, gitu ya, muncul pas dia udah buka websitenya muncul kayak ada pop up tuh, gitu ya, entah itu di atas atau di tengah, gitu ya. Nah itu muncul bentuknya kayak gini, misalnya selamat datang di website apa, gitu ya. Nah nanti kalau diklik OK, dan dia baru masuk ke websitenya misalnya, bentuknya kayak gitu. Nanti juga bisa juga ditampilkan oleh teman-teman memakai mungkin fungsi alert. Nah ketika di OK, nah muncul nih confirm. Kalau confirm itu, ini kan namanya confirm ya. Confirm itu dia kayak semacam mungkin ngasih meminta kayak konfirmasi teman-teman. Konfirmasi mungkin ke penggunanya itu ya. Penggunanya itu dia mau milih nih salah satunya bisa oke, bisa cancel atau mungkin bahasanya itu bisa yes, bisa no. Nah, kalau dia mungkin oke, ya dia mungkin akan dibawa ke tahap berikutnya gitu ya. Kalau dia oke gitu ya. Nah, ini masuknya lagi ke prompt. Nah, kalau ini balik lagi tergantung penggunaan teman-teman ya. Fungsi dari alarm, confirm, dan juga prompt. Nah, kalau dia oke, dia memakai fungsi confirm dia oke, nah masuk ke sini, ke fungsi dari si prompt. Kalau prompt itu dia biasanya nanti minta datanya, teman-teman. Data dari si pengguna itu bisa kalian masukkan lewat prompt ini. Cuma kalau di sini kalau kita masukkan gitu ya, misalnya gini, Yudi misalnya kemudian di oke, nah dia nggak muncul apa-apa, stop gitu ya. Karena memang nggak ada fungsi yang kita pakai di ini di bagian si from-nya, kecuali ya kalau kita nanti pakai fungsi apa gitu ya di bagian sininya itu juga bisa dilanjutkan lagi. Tapi fungsinya seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat pokoknya intinya alarm ini biasanya untuk nampilin pesan, confirm itu biasanya mungkin nanti berkaitan dengan mungkin hampir sama kayak bolehan tipenya ya. Bisa yes, bisa no, ya yes no, tidak tidak atau ya gitu ya. Nah, ini masuknya ke sini. Kalau from itu lebih ke arah kita diminta oleh si sistemnya atau mungkin oleh si JavaScript-nya itu untuk masukin sesuatu gitu ya, data entah itu data penggunanya dan lain sebagainya. Nah, kotak dialog lebih banyak seperti itu. Kalau kita bicara tentang kotak dialog di JavaScript, teman-teman. Tapi nanti ini bisa dikembangkan lagi. Nanti teman-teman bisa bisa memakai lebih lagi. Mungkin kalau mau ditaruhkan apa di scriptnya sama teman-teman itu juga bisa juga, gitu ya. Nah, kalau untuk di penulisannya, ini kan kita memakai internal ya. Kalau yang mungkin bentuknya inline, itu gimana gitu ya. Kalau internal itu kan sebenarnya bisa ditaruh di sini, ya script ini, atau di sini biasanya. Jadi bisa dua ini, dan juga di sini. Ini tergantung pilihan teman-teman aja sebenarnya. Kalau ditanya mungkin ada perbedaannya atau enggak ada sih. Sebenarnya cuma hanya mungkin script ini bisa ditaruhnya di dua tempat ini aja. Kalau memang basisnya internal tadi ya. Kalau kita bicara tentang internal. Nah, kalau untuk di inline, nah ini agak beda nih, teman-teman. Kalau inline itu bentuknya, dia itu disisipkan di dalam tag yang ada di sini. Misalnya contoh, misalnya kita taruh di bodinya itu ada fungsi dari onload. Tadi kan kita lihat mungkin ada fungsi dari onload. Nah, ini teman-teman bisa pakai salah satu fungsinya itu memakai seperti ini. Kita misalnya kita bilang misalnya selamat datang gitu ya. Contohnya kayak gini misalnya. Nah, kemudian di bagian sininya kita kasih button nih misalnya. Contohnya, button on click misalnya. Nah, kalau kalian teman-teman ketik on aja ya, itu kan ada cukup banyak nih. Kalau dilihat, wah ini ada cukup banyak. Kalau dipelajari satu-satu,
apakah mungkin hafal atau enggak gitu ya. Itu kan jadi yang pertanyaan kalian. Tapi sambil jalan aja teman-teman. Kayak kayak almost over ini tadi yang kita bahas sedikit ya. On ini kan ada cukup banyak nih. Nah, salah satunya mungkin yang kita pakai on click misalnya. Ya. Kemudian nanti muncul pesannya nih. Kalau alarm itu kan fungsinya pesan ya. Jadi bisa dikombin teman-teman. Jadi fungsi kotak dialog tadi bisa dipanggil di sini. Misalnya munculin from gitu ya. Nanti tinggal ganti aja alarmnya itu jadi from gitu ya. Teman-teman bisa bisa combine aja. Misalnya mau pakai apa gitu ya. Anda menekan tombol gitu. Contoh gini ya. Kemudian kita tutup ya buttonnya. Kemudian kita contohnya ada tulisan di sini. Misalnya klik di sini misalnya. Ya bentuknya kayak gini. Kemudian kalau di save, kemudian kita coba lihat lagi di browser kita. Mana tadi browser kita pakai Internet Explorer ya. Nah, kita F5. Nah, nanti muncul kayak gini. Jadi kan di bagian bodinya itu kita tadi pakai onload ya. Onload, kemudian nanti muncul pesan dia selamat datang, kemudian kalau dia oke gitu ya. Nah, nanti muncul dia kayak kotak, button. Nah, kalau nanti di klik buttonnya, nanti dia keluar pesannya nih. Karena kan kita memakai alarmnya itu ada dua ya. Kalau teman-teman lihat. Kalau dua kayak gitu berarti otomatis satu itu disisipkan di body. Jadi pas dia datang ke websitenya muncul tuh. Selamat datang gitu ya di website kami misalnya. Kemudian nanti kalau udah di oke sama dia, dibawa di direct ke arah halaman utama misalnya. Ini halaman utamanya. Contoh ya, teman-teman ini halaman utamanya gitu ya. Nah, nanti ketika dia udah masuk halaman utama, ada fungsi lagi tuh. Misalnya, kalau dia kalau menekan tombol ini, nanti otomatis dia akan keluar pesan pop-up-nya apa. Contoh, yang kalau kita terapkan bentuknya seperti ini. Kalau dia klik gitu ya, nanti muncul pesan pop-up-nya apa. Misalnya Anda menekan tombol gitu ya. Nah, kalau diklik OK lagi, ya udah dia hilang. Gitu. Kalau memang nggak ada fungsi selanjutnya ya. Jadi bentuk dari fungsi run tadi, run from, dan mungkin masih banyak lainnya, mungkin yang lain tadi yang kita pelajari, atau mungkin confirm gitu ya, misalnya. Itu juga sebenarnya bisa di-combine sama teman-teman ke fungsi inline, internal, eksternal, itu juga boleh banget yang diterapin. Tapi ini yang kita kita terapin itu di dalam inline. Kalau inline itu intinya dia itu nggak memakai script, cuma kita sisipkan ke masing-masing bagian ya, masing-masing bagian dari si fungsi HTML. Jadi ketika dipanggil, ya dia akan mengikuti dari alur ininya ya, alur dari si HTML-nya. Tapi nanti ketika ada fungsinya, dia klik, ya udah dia muncul pop-up-nya apa. Karena kita memakai alert tadi kan. Nah bentuknya kayak gini sih, teman-teman. Nah berbeda dengan yang contohnya itu mungkin kalau kita terapin mungkin kalau uh, tadi kan scriptnya ditaruh di sini ya. Ya, kalau kita terapkan mungkin scriptnya ditaruh di button gimana gitu ya, misalnya. Nah, ini kita coba hapus dulu ya. Kita hapus, bodinya kok jadi ada dua nih. Hapus lagi, buttonnya kita hapus. Nah, misalnya, teman-teman, kalau kita terapkan mungkin secara internal, misalnya kita pakai script kayak gini. Oh, script. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian kita taruh misalnya ada pesan alarm, ya gitu ya. Misalnya kita kasih misalnya selamat datang di ITTS, misalnya gini. Nah, di bagian bodinya kita coba sisipkan lagi nih, misalnya. Ada fungsi script. Jadi wajib sekali teman-teman mungkin memakai fungsi dari scriptnya. Nah, script kayak gini, kemudian baru sisipkan lagi apa yang mau ditampilkan. Misalnya, ada fungsi namanya itu document.write, gitu ya. Nanti ini kalau ini harus belajar lagi. Teman-teman harus mengenali dari sintaknya ya. Nanti sambil jalan nggak apa-apa. Misalnya kayak fungsi apa sih ini document.write gitu ya. Nah, pasti kan mungkin teman-teman belum ada gambar. Tapi nanti sambil jalan aja mungkin nggak apa-apa sambil kenalin misalnya dari fungsi ini itu untuk apa. Misalnya latihan JavaScript gitu ya. Contoh kayak gini. Nah, nanti kalau udah di save kita coba jalankan, kemudian kita coba lihat. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Selamat datang di tetes. Ini fungsi alarm. Tadi yang kita lebih banyak mungkin memakai fungsi alarm. Kemudian kalau dia oke, nah nanti dia muncul nih ke fungsi berikutnya atau mungkin muncul si fungsi dari dokumen.write gitu ya.
latihan JavaScript. Nah, di bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa banget mungkin teman-teman nanti terapkan lagi gitu ya. Mungkin di eksternal, mungkin pas penerapannya itu kayak gimana, nanti bisa banget untuk dikembangkan lagi. Nah, tapi dia itu bisa ditaruh kalau secara internal itu bisa ditaruh di dalam body atau setelah title atau mungkin di dalam dari head. Itu dua itu yang teman-teman coba pahami juga di internal. Nah, kalau untuk di internal bentuknya seperti ini. Nah, gimana kalau di eksternal, teman-teman? Eksternal tadi secara kita mungkin udah bahas secara teorinya, dia itu berarti bikin file baru, teman-teman. Jadi kayak bikin file baru yang memang berkaitan dengan JavaScript-nya, gitu ya. Jadi hampir sama kayak CSS. CSS-nya itu terlalu panjang banget gitu ya. Nah, itu teman-teman harus bikin file baru otomatis. Kenapa harus bikin file baru gitu ya? Ya, kalau memang bisa disisipkan di sini, kenapa enggak? Nah, ini balik lagi ke codingan yang teman-teman nanti akan buat. Kalau memang udah cukup mungkin merasa mungkin memakai internal aja sudah cukup, ya nggak apa-apa memakai internal gitu ya. Nggak ada yang mungkin melarang teman-teman gitu ya. Tapi kalau memang sangat banyak, kalau Bapak sih merekomendasi mungkin memakai eksternal. Fungsinya itu sangat banyak. Misalnya CSS-nya sangat banyak atau JavaScript-nya sangat banyak. Nah, itu pakai aja eksternal. Karena lebih rapi, tinggal mungkin memanggil aja ke masing-masing ini. Kalau kemarin kan sorry, CSS itu identik dengan lebih banyak mungkin ke fungsi ya. Fungsinya mungkin yang akan dipanggil. Jadi dia harus tahu dulu bagian mana aja yang akan ditaruh CSS. Misalnya kayak P-nya, bodinya, atau mungkin ya di bold-nya, misalnya mungkin di B-nya. Nanti kan pasti kita harus tahu tag-tag apa aja yang memang kita mau taruhkan fungsi CSS. Nah, sebenarnya kalau untuk di JavaScript, ya mungkin nggak jauh berbeda seperti itu ya, teman-teman. Jadi memang ada beberapa fungsi yang nantinya mungkin nanti akan dikasih ke di sana, ya teman-teman tinggal bikin fungsinya itu di dalam JavaScript-nya gitu. Secara logikanya bentuknya seperti itu. Jadi tinggal dipanggil aja di dalam HTML utamanya gitu ya. Ya kalau kita mungkin bicara tentang HTML utamanya. Nah, nanti kalau mau bikin file dari JavaScript, teman-teman kalau yang memakai Visual Studio caranya tinggal ke file, kemudian tinggal pilih next atau kan new text file gitu ya. Nanti muncul kayak gini, tinggal kalian mungkin bikin aja ketikan Java script, biasanya mungkin udah ada ya. Nah, ini tinggal kita code di sini. Nah, biasanya kalau untuk di .js atau mungkin Java, identik nanti dengan memakai ada namanya itu fungsi atau mungkin function yang kita bahas tadi. Contoh misalnya function hello gitu ya. Misalnya contohnya kayak gini. Nah, kita pakai hello kayak gini, kemudian kita tinggal bikin untuk sintaknya apa. Misalnya kayak memakai fungsi pesan misalnya arran gitu ya. Ini kita yang pakai yang mudah-mudah aja ya, teman-teman. Misalnya pesan ini dari ITTS, misalnya ITTS. Nah, begini. Nah, nanti dia akan munculin pesan pop-up tampil gitu ya. Pesan ini gitu ya. Pesan ini dari ITTS. Nah, ini kalau udah, ini di-save dulu, teman-teman. Nanti kalau udah di-save dulu, nanti ini boleh dituliskan misalnya script gitu ya. Nah, ini tinggal di-save. Nah, nanti kalau udah di-save, ya, sekali lagi ingat, kalau dari pesan dari Bapak, kalau bikin dari satu website, biasanya bikin dulu satu folder, isikan semuanya itu berkaitan dengan website kalian itu di dalam folder itu. Jadi supaya apa? Supaya nanti pemanggilan itu nggak pusing. Misalnya, aduh, naruh image-nya di mana ya? Naruh videonya di mana ya? Naruh file CSS-nya di mana ya yang eksternalnya? Atau mungkin naruh external.js-nya di mana ya eksternalnya? Kalau ngaco-ngaco semua, atau mungkin file itu terpisah-pisah semua, teman-teman nanti yang kesulitan. Jadi lebih enak bikin satu folder, isinya semua dari websitenya, atau mungkin fungsi dari websitenya. Itu lebih lebih apa ya, mempermudah dari si programmer biasanya. Nah, teman-teman tinggal bikin seperti ini, nanti tinggal eh, mungkin ya di sininya itu nanti teman-teman tinggal edit gitu ya. Misal, kalau untuk pemanggilan itu biasanya teman-teman bisa taruh itu di bagian sini, misalnya ya.
Ini kita nggak usah hapus script, dot scriptnya nggak usah dihapus, atau mungkin slash scriptnya. Nah, di bagian script ininya itu yang kita tambahkan kayak fungsi, ada namanya itu fungsi search, kayak gini. Nah, fungsi search ini nanti fungsinya itu untuk hampir sama kayak href tempatnya. Href udah tahu ya, mungkin untuk yang link, kemarin yang kita belajar link di pertemuan awal, itu biasanya untuk mencari dari filenya. File itu darinya di mana gitu ya. Misal kalau kita tadi cari ada script.js, ini karena satu folder, ingat, satu tempat, satu directory. Jadi di sini otomatis ya ini udah apa? Udah terdetek gitu ya. Nah, ini tinggal diklik aja. Jadi script.js gitu ya. Ini langsung terdetek. Nah, nanti kalau sudah, nah ini tinggal kita bikin fungsi berikutnya gitu ya di bagian sini. Misalnya ya kita mungkin coba pakai inline. Pakai inline, kita pakai button. Nah, si JavaScript-nya kita masukin di dalam inline tadi ya. Kalau inline kan itu disisipkan. Kita pakai misalnya on click deh. On click ada nggak ya? Nah, on click misalnya halo gitu ya. Halo, kayak gini. Kemudian kita coba tutup. Kita coba kasih misalnya klik di sini. Nah, contohnya gini. Nah, nanti ini kalau dijalankan, F5, nah, dia muncul kayak gini. Nah, nanti kalau diklik, gitu ya. Nah, pesan ini dari ITTS. Nah, ini tampil dari mana? Dari si file script.js. Karena kan di sini kita pakai pesan itu, pesan ini dari ITTS. Error-nya dipanggil di sini. Nah, kemudian kalau di sini hanya memanggil dari script, search-nya itu script.js gitu ya, di sini ya. Dipanggil di bagian script search-nya. Nah, nanti di sini ya di bagian body ini yang akan menampilkan apa pesan apa gitu ya. Misalnya pesan itu ada fungsinya itu harus klik di sini nih buttonnya gitu ya. Nah, itu akan diklik sama si user atau si pengunjung, di bawahlah dia langsung ke sini. Biasanya kalau eksternal bentuknya seperti itu. Hampir sama kayak di CSS juga kan. Ketika dia mungkin tampilin langsung gitu ya. Kalau CSS kan langsung ya, langsung berubah tampilannya. Nah, itu juga kan pasti dia akan mau mengambil datanya itu dari si script.js gitu. Bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau main di eksternal ya tinggal bikin fungsinya aja sih di bagian sini. Jadi kalau fungsinya udah dibikin, selanjutnya teman-teman tinggal mungkin ya tinggal ngembangin lagi gitu ya. Mau memakai fungsi apa lagi di bagian sini. Tapi sekali lagi, internal, inline, eksternal itu bisa dikombin sama teman-teman. Pemakaiannya itu bisa secara berbarengan. Contohnya ini mungkin ada internal dan juga inline yang kita gabungkan jadi satu. Jadi sebenarnya eh, tiga tiga yang kita terapkan juga sebenarnya bisa juga gitu ya. Ini kan tiga nih ya. Satu itu ada, sorry, dua kita pakai. Satu itu mungkin memakai inline, satu lagi mungkin eksternal yang kita pakai. Kalau internal kayaknya kita belum pakai di sini. Nah, bentuknya kayak gini, teman-teman. Jadi bisa digunakan oleh teman-teman semaksimal mungkin kalau untuk penerapannya ya. Kalau kita bicara penerapan dari si JavaScript. Nah, eh, kemudian kalau untuk function, tadi kan kita bahas sedikit tentang function ya. Function itu kan memang lebih banyak digunakan mungkin untuk apa? eh, program itu bisa dipanggil secara berulang. Artinya kalau function ini itu kan akan mengembalikan dari nilai. Tadi kan kita bahas tentang nilai atau value ya. Jadi itu dia mengembalikan dari return atau mungkin nilainya. Nah, kemudian nantinya pemanggilan dari function ini juga akan mungkin mengikuti juga gitu ya dari fungsi apa yang teman-teman akan mungkin jabarkan gitu ya. Akan teman-teman mungkin pakai di dalam function itu. Misal kalau tadi kita tunjukkan itu misalnya panjang kali lebar gitu ya. Nah, itu kan juga termasuk ke function yang bisa dipakai juga sebenarnya. Atau teman-teman nanti juga bisa bikin yang basisnya itu memang berbeda dari itu. Tapi kalau untuk di function kan lebih banyak memang mengembalikan dari sisi nilai, ada return-nya gitu ya. Hampir sama kayak kita pelajari mungkin kalau di Java gitu ya. Mungkin kan ada juga misalnya fungsi-fungsi yang memang bisa mengembalikan dari sisi nilai gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya sih hampir sama seperti itu sih, teman-teman. Hampir sama seperti itu. Nah, kalau kita coba terapkan, dia bentuknya itu kayak gini. Misalnya, ini kita hapus dulu deh.
kita nggak pakai script yang bentuknya kayak gini. Ini kita hapus, ini juga kita hapus. Nah, kalau kita bikin bentuknya gitu ya, misalnya, kalau di sini kita bisa bikin function. Jadi sebenarnya function itu bisa dipanggil intinya di dalam dari script, gitu aja ya. Function itu bisa dipanggil dari kalian, intinya adanya di dalam dari script. Misalnya hitung luas gitu ya. Variabelnya misalnya ada panjang sama lebar. Nah, kita contohkan yang tadi deh. Misalnya. Nah, biasanya nanti di dalam function itu, teman-teman tinggal bikin variabelnya, kemudian tipe datanya, misalnya kita pakai L misalnya kayak gini, kemudian panjang kali lebar, nah kayak gini. Kemudian dia ngembali nilai, misalnya ke si L-nya. Nilai dari si L itu berapa sih gitu ya. Kemudian kita panggil si fungsinya lagi, tampilkan nih. Jadi misalnya tampilkan hasil gitu ya, contoh. Nah ini nanti ditutup. Kemudian untuk fungsi si hasil itu nanti kita coba tampilkan bentuknya itu ada teksnya nih. Teksnya itu adalah misalnya luas tanah gitu ya. Misalnya kita buat kayak gini. Kemudian plus hitung luas, kita panggil misalnya kali 150 misalnya. Terus kita kasih di sininya itu ada M2 gitu ya. Terus segi. Kemudian kalau sudah kayak gini, ya ini titik komanya jangan sampai lupa. Kemudian kita panggil dokumen.write. Nah, ininya kita tinggal tutup. Kita panggil si tadi apa ya, teks ya. Oke, di teks. Nah, kayak gini. Nah, nanti di dalam dari si apa? Di dalam di luar dari si function itu kita tampilkan hasilnya. Nah, kayak gini aja cukup, teman-teman. Nah, seperti ini, itu juga boleh. Jadi di bodinya kita kosongin. Jadi yang kita mainkan yang di script di bagian bawah title. Nah, nanti kalau dicoba dijalankan, ini gue coba hide, kok muncul lagi ya? Hide, mana nih? Hide. Nah, coba hide dulu sebentar. Nah, ini di save dulu, kemudian kalau udah tinggal dijalankan. Kita F5. Nah, dia akan keluar hasilnya, teman-teman, di bagian sini. Kalau dikalikan, hasilnya berapa gitu ya. Misalnya 200 kali 150 gitu ya. Nanti keluar hasilnya berapa di sini. Atau mungkin nanti mau diubah operator aritmatiknya, atau mungkin fungsinya itu dibikin jadi 3, nah itu silakan teman-teman mungkin tinggal bikin dari sisi function itu sendiri. Intinya, function itu ya kayak semacam uh, ya fungsi ya, sebetulnya fungsi atau function yang bisa dipakai untuk di blok program yang mungkin bisa digunakan secara berulang-ulang. Teman-teman juga bisa sisipkan di dalam inline internal yang mungkin dipakai di penulisannya, dan nantinya juga bisa kita ambil adalah nilainya atau mungkin return nilainya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sebenarnya nanti bisa dikombin lagi sama teman-teman mungkin yang ada di sini dengan mungkin memakai fungsi-fungsi berikutnya gitu ya. Kalau di function itu sebenarnya cukup banyak sih ya, selain yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau tadi selain function itu, Bapak agak lupa nih. Selain function itu ada lagi apa ya? Tadi, oh ini, sorry teman-teman, apa namanya, event ya. Tadi yang kita coba ini. Function, kemudian event ya. Nah, kalau event itu, sebentar Bapak coba back dulu nih. Nah, intinya sih kalau event, sebentar, agak lama nih. Ada event. Event itu dia bisa teman-teman pakai sebenarnya untuk penambahan sih ya. Penambahan dari fungsinya. Jadi kalau event ini memang kaitannya itu dengan elemen atau mungkin tag elemen yang ada di HTML. Dan ketika teman-teman mungkin memakai event, ya itu lebih lebih bervariasi lah ya. Dalam tanda kutip itu bervariasi dari codingan yang teman-teman pakai. Gitu. Jadi misalnya tadi ada kayak unsubmit, unmouse up, unmouse down gitu ya. Unmouse click. Itu kan sebenarnya juga bervariasi sekali yang bisa teman-teman pakai salah satunya.
Nah, contohnya bentuknya seperti itu. Misal kalau kita mau bikin apa aplikasi ataupun ya basisnya website tetap, dan di situ kita mungkin mau memakai satu logika pemrograman, nah itu juga bisa banget mungkin memakai dari sisi salah satu contohnya itu bisa juga memakai dari sisi event gitu ya yang bisa kita pakai. Nah, kalau untuk penerapannya sih sebenarnya simpel juga sih ya, teman-teman. Kalau kita bikin, misalnya ini kita hapus. Nah, kalau kita bikin mungkin untuk functionnya, dia bentuknya seperti ini. Function misalnya dia input gitu ya. Nah, contoh gini. Kemudian di sini kita tinggal bikin fungsinya dari si input mau seperti apa. Misalnya ada nama, misalnya dokumen.write ya kayak gini. Kemudian sorry dokumen.write lagi. Kita jangan dokumen.write, kita pakai .from. Ya, kita bikin ininya jadi 0 misalnya. Kita kasih nama dot value. Dot nama dot value. Keluar nggak ya? Oh nggak keluar. Value. Coba kita coba lihat dulu ya. Value. Nah, kemudian kalau sudah, nah kita mau coba tampilin ininya, teman-teman. Kita tampilin dari sisi pesannya. Misalnya ada Aaron, kita tampilin pesannya, misalnya hello, gitu ya. Hello, gitu ya. Nah, kemudian kita kasih plus nama, plus misalnya di sini pesannya apa gitu ya. Eh, Contohnya, misalnya kalian akan dibawa ke website ini, misalnya contoh kayak gini. Kalian akan dibawa ke website ini. Nah, kemudian kita kasih titik koma. Nah, kemudian di bagian sini, kita bikin kayak ada semacam formnya. Ini kan kita pakai dokumen.from. Tadi kan ada dua juga ya. Ada dokumen.write. Dokumen.write itu biasanya untuk menampilkan pesan lebih ke arah mungkin inputnya apa, outputnya apa, sorry. Outputnya ditampilkan apa, dokumen.write. Bisa mungkin outputnya apa. Nah, kalau ini kita memakai dokumen.from. Berarti mungkin nanti ada kayak semacam form yang bisa diisi. Tapi bentuknya tadi sekali lagi pop-up. Pop-up yang muncul, klik gitu ya. Nah, nanti itu muncul mungkin memasukkan apa nama kalian misalnya. Gitu ya. Nah, itu bisa ditaruh di dalam si formnya. Jadi formnya itu teman-teman harus bikin dulu. Misalnya. Jadi form gitu ya. Kayak gini. Form misalnya unsubmit. Unsubmit. Ya. Unsubmit. Kemudian kita tinggal isikan misalnya ada input. Sorry. Input. Kemudian di sini tinggal teman-teman mungkin memakai fungsi ada action. Nah, di sininya tinggal dibawa nih, mau ke arah mana nih misalnya actionnya. Kalau gua coba buka dulu deh ya. Misalnya kita mau, oh ini nggak muncul lagi. Sudah di hide, muncul lagi. Nah, kita mau dibawa ke misalnya website ITTS. Nah, misalnya websitenya ini. Coba bentar ya. Selama apa? Gimana sih? Oh, kayaknya keblok nih. Bentar, ITTS benar nggak sih? ITTS benar kok. Kenapa keblok? Di ping malah keblok. Ah, berarti lewat ini aja deh. Bentar, bentar. ITTS. Kita ambil ininya aja, websitenya. Kayaknya keblok juga nih teman-teman. Pokoknya ke ITTS gitu ya. Pokoknya deh, kayak gini aja deh. Kita mungkin ke situs apa gitu ya. Misalnya detik.com deh.
Nah, ke sini aja deh. Kalau nggak ini buat contoh aja. Kita coba balik lagi. Nah, ini kita coba pastekan aja ya. Nah, misalnya ke detik.com deh misalnya ya. Kita contohkan begini bentuknya. Nah, kemudian, nah di form ini nantinya kita isikan nih, teman-teman. Isikan misalnya ketikkan nama Anda misalnya. Kita buat kayak gini. Ketikkan nama Anda. Nah, kayak gini, kemudian kita pakai input nih. Ada fungsi namanya input. eh, kita kasih apa? Name sama dengan kita ketikkan nama. Jadi nama ya. Oh iya, betul. Nama yang kita panggil di atas. Nah, kemudian type-nya kita kasih teks aja ya, kayak gini. Nah, kemudian untuk size-nya kita bikin jadi sekitar berapa ya? 30 deh ya. Coba dulu ya. Kalau terlalu besar, nanti coba diubah-ubah sedikit. Nah, kemudian kalau sudah, ini kita bikin inputnya. Input type. Ini salah satu fungsi input type. Input itu sebenarnya salah satu fungsi HTML, teman-teman. Sekali lagi ini bukan fungsi Java, JavaScript lebih tepatnya. Tapi ini adalah fungsi dari si HTML. Jadi teman-teman nanti kalau belum tahu untuk bikin kayak semacam button, bikin kayak semacam apa lagi tadi, apa namanya, text gitu ya, input text, input button. Nah itu juga bisa juga gitu ya. Input button submit itu juga bisa. Nah bentuknya seperti ini, teman-teman. Nanti kita coba lihat dulu ya. Apa mungkin masih ada yang error gitu ya. Kita coba jalankan ya. Tadi mana file kita? Ini kita close. Ini kita close lagi. Kita coba F5. Nah, di bentuknya kayak gini. Teman-teman nanti kalau kita ketikkan misalnya nama siapa gitu ya. Bayu gitu ya. Nanti kalau di submit, nah nanti dia keluar nih. Halo Bayu, kalian akan dibawa ke website ini gitu ya. Contohnya bentuknya seperti ini. Ini kayaknya kurang spasi nih. Halo Bayu misalnya, halo Bayu, kalian akan dibawa ke website ini. Kemudian kalau dia oke, nah nanti dia akan masuk ke websitenya gitu. Nah bentuknya seperti ini sih, teman-teman. Kalau mau diterapin sama teman-teman, mungkin ya bisa memakai salah satunya itu memakai input event gitu ya. Nah di bentuknya seperti ini nanti dibawa ke si detik.com gitu ya. Jadi bisa didirekkan sama teman-teman ke website yang teman-teman pakai gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini nanti akan dibawa ke si detik.com. Ini internetnya agak lama nih, teman-teman. Tapi lihat deh, di bagian atas URL-nya, kalau teman-teman lihat itu ada nama kita tuh. Nama sama dengan Bayu yang kita inputkan di bagian atas. Tapi tetap bisa ngedelay ke sini. Nah, ini salah satu mungkin yang ada di fungsi si JavaScript yang bisa kita temukan. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kita coba back lagi. Kita back lagi aja. Nah, kita dibawa ke halaman ini lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, jadi fungsinya kalau kita lihat di codingan yang kita buat tadi, nah, jadi fungsi si function input ini yang kita pakai inline, ya, codingan inline yang di JavaScript, kita di sini memakai fungsi document.from. Di document.from itu nantinya berfungsi untuk uh, nanti muncul kayak semacam pop-up gitu ya, karena kita memakai fungsi alarm tadi. Nah, kemudian kita setting di sini ya dokumen formnya itu 0 karena belum diisi sama sekali. Nanti ketika si user mengetikkan namanya itu di bagian sini, nah ini kita memakai si apa ini internal, ini inline, ya karena mungkin dijabarkan di sini untuk si JavaScript-nya. Nah di sini kita memakai input uh, name, ya input name dan juga type, ya input name dan juga type, dan juga untuk si submit. Ini ada input name-nya itu nama, kemudian input type-nya itu text, type untuk yang berikutnya itu ada submit.
Jadi nanti pas dijalankan itu dia muncul kayak semacam ini ya. Tadi yang kita lihat di bagian sini. Nah ini untuk si namanya, kemudian ini untuk si apa text box-nya gitu ya. Kemudian tinggal di submit. Nah ini untuk si apa input type untuk submit nanti muncul di sini. Nah itu sih teman-teman nanti type-nya munculnya di bagian sini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kayak semacam teman-teman bisa ternyata dibawa nih. Kita udah nginputin data kita, kemudian muncul pesan alarmnya. Kalau udah di oke, dibawa, didirect langsung ke websitenya. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Sebenarnya gampang sekali untuk teman-teman mungkin nanti bisa terapkan di codingan teman-teman. Kalau memang dibutuhkan, sekali lagi. Kalau memang dibutuhkan di website teman-teman itu bisa banget dikombin dengan CSS, dengan apa namanya nanti fungsi HTML ya itu bisa dikombin secara berbarengan. Nah kalau untuk yang fungsi-fungsi lain sebenarnya masih cukup banyak ya. Mungkin kalau kalau dicontohkan itu ada banyak sekali yang bisa dipakai. Contoh berikutnya nih teman-teman. Kalau teman-teman punya image gitu ya, punya gambar, sebenarnya bisa banget dibikin kayak semacam galeri, galeri foto misalnya. Misalnya kita bikin website itu company profile ya company profile atau mungkin website pribadi lah ya. Kalau company profile juga bukan website pribadi deh contohnya ya. Di situ ada karya teman-teman, misalnya portfolio kalian. Kemudian kalian mungkin nampilnya itu hanya karena websitenya itu terbatas gitu ya. Kalian nampilnya itu hanya image-image kecil misalnya, bentuknya image-image kecil. Tapi ketika si user itu menggerakkan mouse-nya, kemudian mengarahkan mouse-nya itu ke gambar tersebut, nah, gambar tersebut nanti bentuknya itu akan memperbesar sendiri, gitu ya. Artinya memperbesar sendiri itu bukan berarti karena fungsi apa yang dilakukan oleh si user, enggak juga sih. Tapi si user itu cuma mungkin menggerakkan dari mouse-nya aja, mungkin melihat dari gambarnya tanpa mengklik, dia otomatis langsung muncul kayak semacam memperbesar dari gambarnya. Nah, itu bisa banget dibuat teman-teman di dalam JavaScript. Nah, sintaksnya sih gampang ya, teman-teman tinggal memakai fungsi dari si script masih sama seperti ini. Cuma nanti eh, kita ganti sedikit teman-teman. Jadi kalau di sini kan ada fungsi function, gitu ya. Nah ini kita coba ganti variabelnya pakai big ya, misalnya contoh gini. Nah kita kasih variabelnya itu x di bagian sini. Nah nanti di function yang pertama ini nanti teman-teman bisa bikin untuk si gambarnya. Artinya gambar untuk di ketika diperbesar gambarnya gitu ya. Nah, itu dia size-nya mau berapa. Nah, biasanya si X-nya kita panggil, kita tinggal pakai style fungsinya. Keluar nggak? Style, kayaknya nggak keluar ya. Tapi kita coba dulu deh, style. Kita pakai height, kayak gini. Style, kemudian di height, gitu ya. Nah, kemudian kalau udah kita coba coba tuliskan mungkin untuk perbesaran itu berapa. Misalnya 500 px deh ya. Kemudian x dot style ya dot wide gitu ya dot wide kita kemudian isikan ininya berapa 500 px contoh gini ya. Nah kemudian nanti kalau untuk yang normalnya berapa, normalnya kita bikin function normal gitu ya. Nah normalnya kita kasih variabelnya samain aja misalnya x juga. X-nya berarti kalau normal karena kan ini jadi satu ya, karena kan kita kalau kita bedakan dari y dia nggak ngebaca tuh teman-teman. Jadi kita bikin satu variabel aja. Apakah mungkin akan nanti akan error? Enggak sih teman-teman seharusnya. Intinya kita bikin jadi height-nya itu, kalau tadi kan GoP ya 500, kita bikin jadi 200 px. Gitu ya. Nah kalau ini kita bikin style-nya itu untuk width-nya juga sama, 200 px. Nah contohnya kayak gini teman-teman. Nah nanti untuk di bagian sininya, nah ini yang agak cukup panjang nih. Ininya kan kita harus panggil si image-nya dong ya. Image-nya itu kita coba buat panggil itu ketika si user itu mengarahkan mouse-nya ke gambarnya, gambar itu akan memperbesar.
Nah, ada fungsi namanya itu adalah uh, on mouse over, on mouse out gitu ya, on mouse over dan juga on mouse out. On mouse over itu buat mungkin nanti si big-nya itu bisa tampil kan sesuai dengan namanya on mouse over ya, on mouse over. Kemudian on mouse out itu berarti nanti ketika dia lepas gambarnya atau mungkin nggak arahin ke gambar itu nanti dia akan out atau mungkin akan keluar. Nah, berarti image-nya tetap kita bikin kayak gini. Kemudian kita bikin on mouse kayak gini. On mouse ada nggak over? Nah, on mouse over, kemudian kita panggil si big-nya. Big yang atas, ya fungsi yang di atas, big-nya kita panggil kayak gini. Kemudian kita bikin pakai this. Nah, kayak gini. Oke, kemudian dilanjutin lagi nih. Teman-teman di bagian sininya kita coba ke bawah aja. Di bagian sini kita bikin pakai on mouse untuk out-nya, kayak on mouse out-nya, kita panggil si normalnya sekarang. Oh, sorry. Normal, normal, kemudian this. Nah, kayak gini. Kemudian kita bikin untuk hiasannya itu mungkin bordernya kita kasih 0 gitu ya. Oh, sorry. Kita kasih 0 kayak gini bordernya. Kemudian kita kasih untuk gambarnya kita search gambar apa ya? Oh, yang desain ini aja deh. Desain orang aja nih. Nah, desain orang, desain karakter orang gitu ya. Ada satu gambar, kita pakai ini aja gambarnya. Kemudian nanti kalau udah ini gambarnya udah dimasukkan gitu ya. Nah, kita pakai ALT, kita kasih misalnya ke orang gitu ya. Oke. Contohnya aja ya, ini nggak apa-apa. Kemudian white-nya kita bikin 100. Kemudian height-nya kita bikin 100 juga deh. Nah, kita bikin kayak gini. Oke. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kalau kita coba running-kan, jalan ya. Nah, bentuknya kayak gini nih, teman-teman. Nanti kalau mouse-nya diarahkan, dia bisa nggak ya? Coba ya. Agak lemot dikit, teman-teman. Nah, bentuknya jadinya kayak gini. Jadi, gambar dari teman-teman itu bisa diarahkan dan mungkin akan memperbesar dari gambarnya. Biasanya bentuk-bentuk website yang dinamis itu identik sekali ketika misalnya ada artikel nih, misalnya kasus siapa ya, kasus Sambo gitu ya. Nanti ada berita tentang head, head, headline-nya itu mungkin tentang Sambo beritanya. Kemudian nanti di bawahnya itu ada teksnya, kemudian nanti ada foto dari Sambonya gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman mungkin nggak sengaja ngarahin mouse-nya gitu ya ke sini, ke foto dari si Sambonya, nanti muncul tuh foto Sambonya gitu ya, ke bagian sini. Nah, tapi ya yang ditampilkan itu ukurannya baru segini aja gitu ya. Tapi pas diarahin mouse-nya, besar tuh gambarnya, jadi lebih jelas gitu ya gambarnya. Nah, itu bentuknya seperti itu akan bikin jadi websitenya itu lebih lebih interaktif, lebih dinamis ya. Mungkin dua kategori itu masuk ke sini sih, ke JavaScript ini. Nah, dia bentuknya seperti ini nih, teman-teman. Jadi pas diarahin, udah dia akan keluar. Nah, ini cocok banget kalau dari untuk teman-teman yang memang mungkin mau buat kayak semacam galeri, galeri itu yang memang fotonya itu mau ditampilin satu per satu, tapi mau dibikin disusun jadi lebih rapi. Nanti ketika user ngarahin ke foto kalian di websitenya, dia akan mungkin zoom seperti ini, jadi lebih jelas gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin di awal itu, di fungsi ini, kita balik lagi ke codingannya. Nah, fungsinya itu di awal-awal itu dia bakal ngemanggil dari si ini dulu sih, sebenarnya. Si ini dulu. Ini kita bikin apa ukuran itu 100, teman-teman. Kalau teman-teman lihat pas dijalankan di awal di sini, tadi, dia itu ukurannya lebih kecil daripada ini. Ini sebenarnya ini 200 ini. Ini yang dijalankan itu yang ini, yang normal ini. Nah, yang di awal yang ini, teman-teman. Yang ukuran itu 100. Nah, kalau ini yang udah ukurannya 200. Nah, ketika diarahin lagi ukurannya jadinya 500 gitu. Bentuknya seperti itu tuh.
teman-teman. Jadi kalau mau nggak dipakai white hat-nya juga sebenarnya sih nggak apa-apa, karena kan kita udah ada function normal, ya yang memang bentuk normal utamanya itu ada di dalam si function normal gitu ya, 200 pixel. Sama nanti kalau dibesar, dia itu jadi 500 pixel. Nah, bentuknya seperti ini sih, teman-teman, kalau memang mau diterapkan sama kalian. Nah, sebenarnya ada lagi fungsi-fungsi berikutnya itu cukup banyak gitu ya. Memang yang dipakai misalnya ada quick event, ada juga misalnya load event, itu juga bisa teman-teman pakai. Tapi dari sini teman-teman yang paling terpenting kalau untuk di Java adalah JavaScript lebih tepatnya. Teman-teman harus pelajari dari strukturnya dulu. Karena kalau di eh, JavaScript itu nggak paham untuk strukturnya, agak sedikit susah pas penerapan dari si JavaScript-nya. Jadi misalnya kita mau memakainya itu basisnya itu inline, internal atau eksternal. Nah, itu dulu yang teman-teman harus pahami dulu. Kalau seandainya mungkin mau menerapkan secara inline, ya berarti ya bentuknya nggak jauh-jauh seperti ini. Ini yang image ini inline bentuknya. Nah, sedangkan kalau mau memakai secara eh, internal, ya berarti bentuknya dia mau memakai script. Ya memang bisa ditaruh di dalam head atau di dalam body. Nah, kalau mau memakai yang eksternal, teman-teman harus bikin scriptnya yang kayak gini. Gitu. Jadi semuanya itu ditaruh fungsinya, nanti yang ini nih. Ini semua nanti taruhnya itu di dalam script yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau kalau memang mau membuat clear dari halaman utama dari mungkin fungsi fungsi utama dari si halaman websitenya, atau mungkin HTML-nya utamanya, ya mungkin bisa juga pakai eksternal. Tadi balik lagi ke sesuaikan dengan kebutuhan kalian, mau pakainya yang mana. Nah, itu dulu pahami tiga itu penerapannya dan sebagainya. Nah, kalau fungsinya, fungsi-fungsi yang seperti ini, nah karena memang di JavaScript itu identik dengan dua tadi, ada function, ada event. Ingat ya, kalau function itu biasanya nanti dia membuat kayak semacam kayak gini. Ini function namanya. Jadi function misalnya kayak kita bikin tadi panjang kali lebar function ini. Nah, untuk yang ininya itu dia nama variabel. Ingat ya, teman-teman, ininya namanya nama variabel. Nah, sedangkan ini disebutnya itu function, teman-teman. Kalau yang event, event itu yang ini nih, almost over, almost out. Ini event. Yang almost up, almost down, itu sebenarnya event, teman-teman. Maksudnya ke event. Sedangkan kalau untuk functionnya ini kan teman-teman harus buat gitu ya. Function ini harus dibuat sendiri. Function apa yang memang akan memberikan efek. Misalnya kayak mungkin dia tadi kita bikin function big sama function normal. Di mana function big itu dia tampung data itu di variable X, kemudian X-nya itu nanti diisikan head-nya berapa, weight-nya berapa. Itu berlaku juga di normal. Head-nya berapa, weight-nya berapa. Variabelnya kita bikin sama. Kemudian nanti di bagian bawahnya baru dipanggil gitu ya untuk dari setiap masing-masing functionnya. Misalnya tadi ketika mouse over-nya itu dijalankan, usernya itu udah menggerakkan dari mouse-nya, otomatis si big-nya itu uh, kebuka gitu ya. Kita mungkin big-nya itu akan aktif. Sedangkan kalau pas dilepas si big-nya gitu ya, atau mungkin gambar itu dilepas, kemudian diarahin ke mouse-nya itu ke tempat lain, aktiflah si function si normal di event on mouse out gitu ya. On mouse out-nya tampil eventnya, si function-nya itu tampil tuh si normal gitu ya. Nah, itu otomatis dia melakukan dari function dan juga event. Nah, barulah nanti yang dilakukan itu apalagi di dalam fungsi JavaScript. Bentuknya kayak gini sih, teman-teman. Kalau dibaca secara atau mungkin dilihat dari strukturnya sama teman-teman, itu nggak terlalu sulit sih seharusnya ya. Kalau memang tahu dasarnya dulu, dasar dulu dari si JavaScript. Hampir sama kayak di CSS. Kemarin kan CSS kita bikin kayak halaman website, cuma dikasih warna ya kemarin ya. Warna dan juga ada bagian-bagiannya. Misalnya bagian kiri, bagian atas, bawah. Itu kan ada bagian-bagiannya yang memang kita bisa memakai fungsi dari si div kemarin ya. Div tapi kita kasih warna tuh. Untuk masing-masingnya tuh ada warna apa aja dan kita bikin mungkin lewat CSS full di mana mungkin dibagi-bagi ke beberapa bagian. Nah, itu pakai fungsi CSS. Nah, cuma kan di situ ada
metode yang teman-teman juga harus pahami juga ya, fungsi-fungsi yang memang teman-teman pahami di CSS. Nah, hal ini berlaku juga di JavaScript. Ketika teman-teman nanti pakai JavaScript, ya harus paham dulu dasarnya dulu gitu ya. Baru mungkin nanti bisa memakai fungsi kayak head, kayak white, atau mungkin memakai style.white, style.height, atau mungkin tadi memakai on mouse, double click gitu ya, on double click, on double click, atau mungkin on click gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya masuk juga ke function yang harus dipahami juga, atau mungkin sintak yang harus teman-teman pahami. Pokoknya pahami function, pokoknya pahami lagi event. Karena dua hal itu yang nanti dimainkan di JavaScript. Karena kalau nggak dimainkan di dua itu, JavaScript nggak bisa berfungsi. Gitu, balik lagi JavaScript nggak bisa berfungsi kalau memang nggak ada function, nggak ada event. Jadi harus ada dua itu. Nah, dua itu aktif, baru bisa dimainkan di fungsinya. Oke, nah ini teman-teman yang kita pelajari ya. Teman-teman nanti bentuknya bisa dikembangkan lagi sebenarnya lebih dalamnya lagi kalau untuk di JavaScript ya. Nah, yang paling terpenting itu yang harus dipelajari tadi adalah tadi yang berkaitan dengan strukturnya dulu. Paham itu baru masuk ke fungsi, baru masuk ke event. Itu yang paling penting. Kalau teman-teman nanti masih belum paham dari strukturnya, ya harus ulang lagi ke struktur lagi. Kita lihat lagi strukturnya. Kalau mungkin nanti mau nerapin dari sisi JavaScript. Tapi kalau teman-teman perhatikan hampir di semua website sekarang itu udah memakai dari JavaScript. Misalnya sesimpel kayak gini, teman-teman masuk mungkin ke website perguruan tinggi mana, atau mungkin kampus universitas mana, biasanya dia nanti akan menampilkan dari muncul kayak pesan gitu ya, pesan pop-up awal. Misalnya kayak muncul ada galerinya dipunculin atau apalah, misalnya gambar image-nya atau slideshow-nya dipunculin gitu ya. Nah, itu sebenarnya dia juga masuk ke dalam JavaScript gitu ya. JavaScript itu juga bisa banget mungkin bikin kayak slideshow, apalagi image-nya mungkin bisa diperbesar kayak tadi kita buat. Itu fungsi dari JavaScript atau mungkin muncul pesan pop-up misalnya kalau di universitas itu diskon pendaftaran diskon 50% misalnya. Promo-promo yang bentuknya kayak gitu itu biasanya dimunculkan di awal. Nah, pemunculan dari pop-up bentuknya kayak gitu, nah itu tugas dari si JavaScript sebenarnya. Jadi bisa dikombin sama teman-teman ketika oh ternyata kayaknya butuh deh nih untuk munculin dari sesuatu info yang ketika si orang tersebut masuk ke website kita munculin tuh si si fungsinya. Nah, itu sebenarnya masuk ke sana sih, teman-teman. Jadi websitenya lebih ada interaktifnya, ada juga dinamisnya. Jadi nggak statis gitu ya. Bentuknya seperti itu sih yang diharapkan. Dan ini diterapkan hampir semua website yang memang bentuknya itu dinamis atau interaktif ya, kecuali yang statis. Kalau statis itu biasanya nggak akan mungkin memakai fungsi dari si JavaScript gitu. Lebih karena mungkin HTML full biasanya. Paling ada CSS-nya dikit lah ya. Kalau dibuat mungkin kalau yang bentuknya kayak statis. Tapi kalau dinamis, interaktif itu apalagi gitu ya. Itu pasti membutuhkan sekali yang bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, selain tadi kita bisa menambahkan sintak di website kita, atau mungkin fungsi di website kita, sebenarnya bisa juga teman-teman mungkin beralih ke yang lebih lagi, misalnya kayak bikin games, gitu ya. Games itu banyak banget yang dibuat itu memakai JavaScript, gitu ya. Kalau kita buat bikin games, misalnya games apa yang dibuat basisnya web, nah itu bisa juga buat pakai JavaScript. Atau ya mungkin bikin website yang memang full atau mungkin bukan full ya, website yang memang menyisipkan dari JavaScript itu juga sangat-sangat mungkin diperlukan juga. Nah, ini bisa dikombin sama CSS dan juga HTML. Teman-teman, sangat-sangat bisa untuk dikombin ini karena sangat cocok. Dan makanya kalau nggak ribetnya dari JavaScript itu, kita nggak mungkin memperlukan apa-apa lagi gitu ya. Karena memang sudah ada dan bisa diterapkan di HTML kita. Jadi nggak harus ada yang kayak eh, apa eh, harus ada ini, harus ada itu gitu ya. Kalau memang penambahan di dalam ya editor kita ataupun mungkin ya fungsi kita itu nggak seribet itu sih. Jadi fungsinya itu sangat-sangat simpel dan sangat-sangat mudah gitu.
Tapi perlu belajar lagi, teman-teman. Perlu mungkin ulang-ulang lagi nanti berkaitan dengan ini. Oke, teman-teman, kalau dari Bapak sih cukup ya kalau untuk di JavaScript. Tapi perlu perlu ini yang diperlukan itu yang teman-teman harus pelajari dasarnya dulu deh. Coba kenalin. Karena kalau kita lihat di apa materi kita, teman-teman. Kalau di sini kan materi kita itu lebih banyak itu udah ngebahas, udah lanjut lagi gitu ya. Dasarnya itu lebih ke arah pengenalan dari strukturnya. Nah, ini kayak gini kan ini dasar sebenarnya. Nah, ini dasar, ini juga dasar gitu ya. Nah, ini kan ya internal, external, inline ini dasar sebenarnya. Nah, untuk penerapannya dan sebagainya itu bisa ngikutin dari inline, eh, eksternal dan juga eksternal di sini. Nah, bentuknya ini. Inline, internal, eksternal. Nah, jadi dasar sih, teman-teman. Jadi dasar banget. Nah, nanti kalau dasarnya udah paham, baru mungkin nanti masuk ke yang lebih lagi gitu ya. Jadi kalau ke function dan event itu minimal itu harus melewati dari ini dulu. Kalau teman-teman mungkin udah paham ininya, internal, eksternal, dan juga inline, dan fungsi sedikit aja, teman-teman pengenalan kayak JavaScript itu identik sama alert, from, command gitu ya. Nah, itu juga kan identik dengan itu kotak-kotak dialog yang dipakai. Nah, teman-teman nanti pelajari itu juga deh, sedikit aja. Karena kan nanti kita bikin, misalnya muncul kayak pesan apa gitu ya. Memakai fungsinya apa nih gitu ya. Kalau memakai from, bener nggak ya kita pakai from gitu ya. Oh, ternyata bukan nih. Yang kita pakai itu pakainya fungsinya alert. Nanti kan harus harus dicocokin ya sama teman-teman nanti fungsi dari apa yang mau dipakai di kotak dialognya. Karena identik banget deh, JavaScript itu identik sama kotak-kotak dialog bentuknya kayak gitu. Kita bisa nampilin ya atau tidak gitu ya. Bisa nginputin, kayak kita tadi bikin input nama gitu ya. Terus dia bisa inputin namanya itu dia ngedirect apa ke website orang gitu ya. Ya atau mungkin sebelumnya itu nampilin dulu eh, siapa namanya dan lain sebagainya gitu ya. Baru masuk ke direct ke website orang. Itu juga jadi salah satu juga mungkin fungsi yang bisa dipakai di dalam Java. Gitu. Sebenarnya masih luas lagi sih. Karena kalau kita ulas lebih dalam itu masih banyak sekali fungsi-fungsi yang memang bisa dipakai. Nah ini kalau teman-teman klik di bagian, sorry, ini hampir sama juga dengan yang di Java gitu ya. Ya, atau mungkin di, sorry, Java, di ini, di CSS yang kita kemarin pakai. Nah misalnya kayak gitu, ada on blur gitu ya, on abort gitu ya, on change, on DBL click, on drag. Nanti kan sebenarnya banyak sekali nih. Sampai bawah itu kalau kita ketikin on aja, itu cukup banyak yang bisa dipakai di dalam si JavaScript. Gitu. Nah, salah satu contohnya itu yang bisa kita pakai bentuknya seperti ini. Kalau kita mungkin udah bicara tentang uh, JavaScript. Gitu. Nah, secara logika sih, kalau dikatakan sama nggak sih itu ya antara Java dengan JavaScript? Itu beda sih, teman-teman. Kalau secara kita lihat mungkin dari sisi sintaknya juga itu berbeda sekali. Kalau dibandingkan dengan Java dan juga JavaScript. Jadi secara nalar pun mungkin teman-teman juga bisa lihat eh, pasti agak berbeda gitu ya. Sintak yang dipakai dan mungkin fungsi yang dipakai juga itu juga berbeda sekali. Jadi kalau dikatakan sama gitu ya, ah, ini sama nih, namanya juga sama gitu kan? Enggak sih, teman-teman. Ini berbeda yang jelas karena kalau dibanding-bandingkan antara satu dengan yang atau mungkin Java dengan si JavaScript itu juga pasti jelas berbeda. Itu perbedaannya itu bisa kita lihat gitu ya. Terlihat mungkin dari sisi namanya aja udah berbeda dengan JavaScript gitu ya. Nah, kalau untuk di JavaScript itu kan lebih identik kayak TypeScript ya. Kalau si Java itu lebih identik lagi ke bahasa pemrogramannya. Kita jadi lebih ke arah ke bahasa pemrograman yang memang khusus untuk Java gitu ya. Dengan kalau eh, JavaScript itu identik dengan TypeScript sebutannya sih. TypeScript. Nah, jadi kalau TypeScript itu kan pasti ada teksnya sendiri gitu ya. Misalnya kayak script, terus tag JavaScript-nya yang dipakai apa gitu. Nah, itu contohnya sih ya, teman-teman yang kita bisa lihat gitu. Dari sisi penggunaannya pun berbeda juga gitu ya. JavaScript, Java itu juga Java itu identik dengan aplikasi mobile misalnya. Contoh ya, misalnya Java. Aplikasi mobile itu pasti pakainya Java.
Kalau untuk yang misalnya kayak semacam basisnya itu aplikasi website, JavaScript yang diajukan atau mungkin yang disarankan oleh si banyak developer atau mungkin banyak programmer itu memakai dari JavaScript. Jadi berbeda tuh, dari penggunaannya aja udah beda. Java termasuk aplikasi mobile, JavaScript masuk mungkin ke aplikasi mungkin basisnya website ya. Mungkin ya tadi memakainya itu ya bisa juga memakai framework dari JavaScript gitu yang kita bisa pakai. Nah, itu juga juga mungkin secara pemakaian itu berbeda gitu ya, teman-teman. Nah, secara eksekusi juga berbeda, lihat aja. Kalau Java itu perlu JVM, ya, mungkin Java Virtual Machine. Nah, kemudian kalau untuk menjalankan ya, kalau kita kemarin belajar juga tentang Java. Kalau untuk di JavaScript ya, dia hanya butuh dari web browser aja sama text editor, udah cukup. Jadi kalau dikatakan mungkin lebih simpel mana ya, lebih simpel JavaScript dibandingkan dengan Java. Tapi bedanya konteksnya jauh ya. Bedanya itu sangat jauh. Bukan kita ngebandingkan gitu ya. Tapi kita lihat-lihat mungkin perbedaannya. Perbedaannya mungkin secara, oh ini Java itu nggak sama gitu ya. Nggak sama dengan JavaScript gitu. Dari sisi proses eksekusinya aja udah beda tuh. Teman-teman, kalau kita lihat proses eksekusi yang ada gitu ya di dalam JavaScript ataupun di dalam Java gitu ya. Penulisan pun juga pasti berbeda tuh, lihat aja. Penulisannya nggak sama-sama ya, nggak sama-sama sekali bahkan di dalam JavaScript dan juga di dalam Java aja gitu ya, JavaScript dan juga Java aja. Nah, itu yang kita bisa bandingkan dari situ sih. Intinya sih memang kalau kita bicara tentang Java, JavaScript, meskipun namanya sama, ya tentu pasti ada perbedaannya. Nanti kita bisa lihat dari kita mau ngembangin apa gitu ya. Kalau mau ngembangin website ya JavaScript. Kalau mau ngembangin aplikasi yang basisnya mobile dan mungkin ya desktop, ya mungkin bisa juga pakai Java. Intinya bentuknya seperti itu sih. Kalau teman-teman nanti masih mungkin mengira JavaScript itu sama dengan Java, itu jelas pasti berbeda gitu ya. Tapi nanti tergantung penggunaannya aja. Ketika teman-teman butuh membuat dari satu aplikasi yang memang basisnya mobile, Android ya gunain Java. Ketika mungkin mau mengcombine fungsi-fungsi untuk menghasilkan suatu aplikasi website, ya makailah JavaScript. Nah, itu yang perlu sekali ditanamkan ke teman-teman. Tapi tadi pelajari dulu dari dasarnya dulu. Karena kan kita kenalin dari dasarnya dulu, teman-teman. Oke, sampai sini. Teman-teman mungkin ada pertanyaan dulu. Kita mungkin udah bahas cukup panjang. Jadi mungkin ada beberapa fungsi. Tapi nanti di pertemuan keempat, nanti kita ketemu di kampus di minggu depan. Eh, Nanti Bapak kasih satu project. Kita udah mulai masuk ke project, karena udah masuk ke pertemuan 4 ya. Nggak berasa mungkin pertemuan 4, nanti 4, 5, 6, kemudian nanti 7, nanti UTS. Nanti kan ada beberapa waktu tuh, kurang lebihnya ya. 4 ketemu ke 7, mungkin sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi gitu ya. Nah, nanti Bapak kasih satu project ke teman-teman, ya. Nanti itu juga mungkin nanti sebagai nilai untuk di UTS. Atau mungkin project untuk di UTS. Jadi kita kasih di pertemuan, atau mungkin Bapak kasih di pertemuan keempat. Pertemuan 4 atau pertemuan 5 deh ya, nanti kita lihat ya. Pertemuan 4 atau 5, kemudian nanti boleh langsung dieksekusi oleh teman-teman, nanti dikumpulkan di UTS nanti. Jadi UTS itu tinggal ngumpulin aja ya. Jadi kita ngerjainnya dari sekarang. Nah, nanti bentuknya kayak gimana, detailnya seperti apa, nanti kita lihat mungkin di pertemuan keempat. Bentuknya kelompok atau gimana gitu ya. Nanti kita lihat lagi nanti di pertemuan keempat ya. Nanti untuk ini bicara tentang project ya. Kita lihat tentang project di UTS kita. Karena supaya bisa, kalau Bapak sih setiap eh, mata kuliah itu minimal teman-teman bisa ngasilin satu portfolio. Itu yang Bapak harapkan sih. Misalnya kalau Bapak bisa ngasilin satu portfolio kan nambah nambah ini ya, teman-teman. Maksudnya nambah, oh, kita pernah buat ini nih gitu ya. Nanti kalau ditanya pas lamar masuk ke CV ya, CV kalian mungkin hasil karyanya mana misalnya. Nah, ini bisa ditunjukin nih. Ini hasil saya mungkin pernah buat pakai Bootstrap misalnya, pakai Bootstrap mungkin bikin aplikasi website apa gitu misalnya. Itu kan jadi portfolio kan. Nah, itu plusnya di situ sih.
yang Bapak mau bikin sih sebenarnya seperti itu. Karena kalau basisnya itu project, ya berarti kan yang dihasilkan ini kan pasti ada projectnya. Hasil projectnya apa gitu ya. Itu kan jadi portfolio teman-teman. Nah itu harus disimpan tuh teman-teman. Hasilnya itu harus disimpan. Nggak harus codingannya disimpan. Codingannya boleh disimpan di Google Drive boleh. Tapi hasil outputnya yang dihasilkan itu masukin sama kalian kita kasih ke kalian nanti. Itu nambah nilai plus sih. Pernah buat apa aja gitu ya, misalnya. Selama di kampus, tapi selama di kampus ITTS pernah buat apa aja gitu ya. Itu kan pasti akan ditanya untuk fresh graduate biasanya. Fresh graduate itu pasti akan ditanya seperti itu. Untuk portfolio, balik lagi untuk ke portfolio. Itu sangat-sangat penting. Oke, kita absen deh, teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh. Ini Bapak coba stop share ya. Bentar. Absennya mana? Kita absen dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ya, teman-teman. Sambil kita absen, sambil ditanya-tanya nggak apa-apa. Pokoknya nanti di pertemuan keempat, kita coba lihat proyek kita. Seharusnya cukup ya, 4, 5, 6, 7, tambah sama UTS mungkin kisaran 2 minggu lah ya. 2 minggu. Berarti berapa pertemuan? 1 bulan lah ya. 1 bulan cukup ya, teman-teman, 1 bulan. Kayaknya nggak apa, proyeknya juga nggak ribet kok, tenang. Proyeknya nggak ribet. Bikin yang simple-simple aja, tapi memakai fungsi yang pernah kita pelajari. Tapi ini bikinnya versi teman-teman ya. Cuman di sini Bapak cuma kasih satu topik aja gitu. Misalnya contoh ya, kita bikin website makanan misalnya. Contoh, bikin website makanan tapi ada beberapa kriteria yang teman-teman harus buat tuh kriterianya. Itu contoh simpelnya bentuknya seperti itu. Oke, nah kita absen dulu. Teman-teman sebentar. Oke, nah, kita absen dulu. Mas Rahman nggak ada deh. Apa hadir lagi di sini jangan? Enggak ya? Ada Mas Angga. Mas Angga hadir. Hadir Pak, hadir. Oke Mas. Mas Angga. Oke. Oh, Mas Azam bilang serem kalau absen kalau ada ya. Kemudian ada Mas Aprilian. Hadir, Pak. Oke, Mas Aprilian. Kemudian ada Mas Dede. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Fajar. Hadir Pak, Mas Fajar hadir. hadir Pak. Oh, Mas Fajar hadir ya. Oke. Kayaknya Mas Fajar suaranya ini ya. Suaranya cewek tapi dia. Oke deh, nggak apa-apa. Kemudian ada Mas Gilang. Ini Mas Gilang, Mas Ikrom, Mas Lus, Marcelinus. Pak, Mas Lus, infonya sih cuti Pak. Oh, cuti. Oh, alah. Cuti yang ini bukan ya? Cuti. Apa ya yang kemarin itu ya, program program apa sih? Apa bukan ya? Nggak tahu deh, dia nggak nyebutin sih yang Nggak info ya? pokoknya Nggak cuti info aja ya? kata dia. Mas Iya. Angga ya? Oh, oke deh. Sip, Mas. Makasih banyak infonya. Kemudian ada, kita lanjutin lagi, Mas Azam. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Muhammad Asbi. Nggak ada juga ya. Ada Mbak Nanda. Hadir ya. Ada Mbak Nurul. Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Putri. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Serti. Hadir ya. Kemudian terakhir ada Widuri.
Hadir, Pak. Oke, Mbak Widuri hadir ya. Oke, teman-teman, nanti untuk materi Bapak akan share di grup grup aja kali ya. Nanti Bapak coba cari ya, grupnya itu di WA atau di Telegram ya. Bapak lupa deh. WA atau Telegram, teman-teman. Nanti materi Bapak share ke sana aja deh. Soalnya portalnya atau mungkin apa e-learningnya itu belum ada di Bapak soalnya. Apa pemrograman webnya belum ada. Nanti Bapak share di ini aja ya, di WA atau di ini di Telegram. Salah satu mungkin grup yang ada di sana. Kayaknya sih Telegram ya, seingat Bapak kalau Telegram itu kayaknya nanti yang kita pakai kayaknya atau kemarin. Terus sama, nah untuk minggu depan kita onsite, teman-teman onsite nanti kabarin aja berapa mahasiswa yang bisa hadir. Kalau yang nggak bisa hadir tenang, kita masih bentuknya hybrid. Jadi nanti ada online-nya, ada yang onsite-nya juga. Jadi nanti yang onsite bisa praktek langsung bareng, yang online nanti sambil dengerin, sambil praktekin juga, nggak apa-apa. Tapi nanti kabarin aja berapa mahasiswa yang bisa hadir ya minggu depan. Sekaligus nanti kita kasih project. Onsite-nya, Mas Azam tanya ya, onsite-nya tetap sampai jam segini, Pak. Mungkin yang nggak nyampe, kalau kalau mungkin udah selesai ya, mungkin nggak nyampe jam segini juga boleh sih, misalnya. Ini sampai dari jam 7 pokoknya mulainya ya, jam 7 atau sampai jam setengah 9, nanti kita lihat. Atau sampai jam 9 bahkan misalnya kita lihat aja, tapi nggak lebih dari jam 9. Tapi yang bisa aja, yang bisa hadir boleh kita nanti datang kita, kalau memang nggak bisa hadir semuanya nanti kabarin Bapak ya, jangan sampai nanti Bapak hadir ke sana tinggal Bapak sendiri lagi. Nah itu kan yang gawat gitu kan. Nanti kalau ada yang bisa hadir satu atau dua nggak apa-apa, nanti Bapak hadir langsung ke kampus, soalnya kita jadwalkan ada onsite-nya nih, ada onsite-nya beberapa pertemuan gitu ya. Nanti kabarin aja ke Bapak sih kalau bisa. Tapi kalau yang memang nggak bisa semuanya, kita jadikan online aja, gitu ya. Kita jadikan online aja. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Nanti kita gabung lagi atau mungkin join lagi di next pertemuan. Kita bahas yang lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Dan sampai lupa dicoba juga di minggu ini kita belajar Java, cobain JavaScript, sorry. JavaScript. Jadi teman-teman PR-nya itu adalah cobain fungsi-fungsi JavaScript selama 1 minggu ini. Nanti sampai kita ketemu lagi di hari Selasa ya, Selasa minggu depan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam.